hidrat, protein, lemak, vitamin, mineral. Jadi nggak bisa sembarangan yang mengurangi makan sampai akhirnya kekurangan nutrisi tadi bisa malnutrisi maupun obesitas. Nah kalau kita ngomong pada populasi. Tapi yang paling sering menyebabkan depresi dan bipolar selain dari faktor keturunan tadi ya dok, biasanya apa? Apakah dan sebagai orang tua pasti notice, meskipun cuma 3 jam ketemu, 2 jam, pasti notice ada yang berbeda, lebih banyak di kamar, prestasi menurun. Tapi kan dia bilangnya baik-baik aja, pelajarannya susah. Nah orang tuh notice nih, ini harusnya anak ini nggak begini. Itu mungkin tanda-tanda yang bisa dilihat. Untuk masuknya, kalau memang nggak deket, jarang ngobrol, coba lihat tadi itu teman-temannya. Mungkin dia cerita sama temannya, terus orang tuh bisa masuk dari temannya. Si ini gimana belakangan ini ya tante? Halo sahabat Bunda dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya dengan Dr. Danti di Bunda Podcast Show. Jadi hari ini dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Oktober, saya akan membahas masalah kesehatan fisik dan mental pada remaja, dan sudah hadir bersama saya narasumber-narasumber terbaik dari RSU Bunda, yaitu sudah ada Dr. Mulki Angela, spesialis anak atau yang biasanya disebut dengan Dr. Kiki, dan Dr. Emita Tiur, spesialis kesehatan jiwa atau yang biasanya disapa dengan Dr. Tiur. Halo dokter. Halo. Selamat siang ya dok sekarang. Terima kasih sudah menghadirkan diri di podcast Bunda hari ini di sela-sela kesibukannya dok. Jadi hari ini kita secara langsung membahas masalah remaja ya dok ya. Mungkin nanti remaja-remaja atau sahabat Bunda yang masih muda-muda nih, yang ternyata kita ada nih yang memperhatikan gitu. Nanti akan dibahas nih di sini sama Dokter Kiki dan Dokter Tiur ya dok. Mungkin nanti aku ke Dokter Kiki dulu dok. Kita akan bahas remaja tuh apa sih? Aku tuh digolongkan remaja atau enggak? Mungkin banyak kan yang belum tahu di usia-usia berapa tuh kita golongkan remaja. Boleh dok dikasih edukasi dulu ke sahabat Bunda, remaja tuh golongannya yang seperti apa? Apakah hanya anak SMP sampai anak SMA atau cakupannya sebatas mana tuh dok? Nah, kalau kita ngomongin remaja nih Danti ya, jadi remaja itu adalah bagian dari anak. Nah, kesepakatannya untuk anak adalah kelompok yang populasi gitu ya, usia 0 sampai dengan 18 tahun. Kalau secara definisi memang ada beberapa pendapat lah ya tentang kelompok umur remaja, tapi secara umum kalau dari WHO, UNICEF itu kesepakatannya adalah remaja adalah kelompok usia 10 sampai dengan 19 tahun. Nah, kalau di Indonesia sendiri di Undang-Undang Permenkes itu karena memang tadi populasi anak adalah usia 0 sampai 18 tahun, jadi remaja itu di kelompok usia 10 sampai dengan 18 tahun. Tadi dengan maksimal kira-kira ya 19 tahun ya. Tapi kalau ada lagi definisinya sampai dengan dewasa muda itu biasanya sampai dengan umur maksimal di 24 tahun. Berarti yang kita golongkan remaja tadi ya 10 sampai 18 ataupun 19 tahun. Berarti di usia-usia itu kalau misalnya sakit pun tetap perginya ke dokter spesialis anak ya dok? Betul, karena tadi kan anak populasi usianya 0 sampai 18 tahun benar, nih, iya. gitu ya. Karena ada pun beberapa pasien yang datang ke IGD itu juga, ini nanti anak saya dibawa kemana ya dok, kan udah SMP, udah SMA gitu. Iya tetap anak, ternyata anak tuh di umur 18, jadi itu ya mungkin para bunda-bunda di rumah dan ayah juga, jadi biar lebih melek lagi nih anak-anak itu golongannya di usia 0 sampai 18 tahun. Terus untuk kita kan membahas masalah kesehatan fisik, itu kan nanti dari bidangnya Dokter Mulki nih, dan kesehatan mentalnya dari Dokter Tiul. Mungkin apa nih dok yang harus kita perhatikan untuk kesehatan fisik remaja? Aku ke Dokter Kiki dulu ya dok. Ya. Jadi karena remaja juga bagian dari kelompok anak, tentunya sebagai dokter anak, sebagai orang tua, kita ingin anak itu bertumbuh dan berkembang yang dengan baik ya, gitu ya. Jadi kita harapkan juga kelompok remaja ini tumbuh kembangnya optimal, sesuai dengan yang diharapkan begitu ya. Jadi yang agak mungkin menjadi tantangan untuk kelompok remaja ini Danti, biasanya kan kalau secara umum ya mungkin orang tua pada saat anaknya masih bayi, balita gitu ya, cukup rutin nih melakukan pemeriksaan ke dokter. Betul. Baik itu dokter umum ataupun dokter spesialis anak. Kalau bayi ada posyandu gitu ya, ataupun bisa ke puskesmas terdekat begitu. Tapi saat anak
anaknya semakin masuk ke usia sekolah, apalagi sudah masuk kelompok remaja tadi ya 10 sampai dengan 18 atau 19 tahun. Kemudian orang tua melihat kayaknya anaknya nggak ada masalah deh, badannya juga ya udah gede gitu kan ya, cenderung sudah mirip lah sama orang dewasa gitu. Jadi dianggap tidak ada masalah yang signifikan, lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin ke dokter untuk remaja tersebut. Padahal banyak tantangan nih untuk remaja. Remaja itu kan peralihan dari usia yang kita sebut anak-anak secara umum ya ke dewasa. Betul. Jadi tadi kelompok umurnya kira-kira 10 sampai dengan 18 tahun. Nah, yang kita sebut dengan remaja awal itu kan kira-kira umurnya 10 sampai dengan 13 tahun. Kemudian yang kelompok yang remaja tengah itu sekitar 13 sampai 16 tahun. Kemudian di atasnya adalah kelompok remaja yang sudah akhir ya menjelang dewasa. Nah, di masa remaja ini apalagi pada saat remaja awal ya, itu kan mulai pubertas tuh. Nah, ada masalah pubertas. Pubertas ini anak-anak mulai muncul tanda seks sekundernya. Betul. Jadi pada perempuan yang disebut dengan pubertas itu sebenarnya kalau hanya menstruasi yang kita sebut tidak seperti itu. Itu udah tahap akhir. Betul. Jadi di tahap awal pubertas anak perempuan adalah tumbuhnya payudara ya. Kira-kira itu mulai dari usia 8 tahun. Kalau anak laki-laki, tanda pubertasnya diawali dengan pembesaran dari testis ataupun yang ukuran dari buah zakarnya gitu ya. Biasanya di usia 9 tahun. Nah, pada tahap akhir pubertas anak perempuan, dia akan menstruasi. Pada tahap akhir pubertas anak laki-laki yang biasanya kita sebut ada mimpi basah ataupun ejakulasi ya pada anak remaja laki-laki gitu ya. Biasanya yang perempuan itu tahap akhirnya di usia 13 tahun, laki-laki tahap akhirnya di usia 14 tahun untuk tadi ya menstruasi dan mimpi basah pada anak laki-laki gitu ya. Menstruasi perempuan, mimpi basah laki-laki. Nah, kemudian selain ada pubertas, pertumbuhannya ini juga optimal di usia yang kelompok remaja. Jadi tinggi badannya bisa bertambah pesat ya. Jadi tidak hanya pada masa janin ataupun pada masa bayi aja tumbuhnya pesat gitu ya. Kalau kita ngomongin masa janin ataupun 1000 hari pertama kehidupan gitu, sampai usia 2 tahun, itu kan pesat juga pertumbuhannya. Tapi ada lagi nih yang kesempatan keduanya di masa yang anak remaja gitu ya, terutama remaja awal. Jadi dengan dia tumbuh dan berkembang di usia remaja ini, kita akan sebagai orang tua maupun sebagai tenaga medis kita lebih memperhatikan apakah sudah optimal belum tumbuh kembang anak kita. Dan pada masa remaja tantangan lainnya adalah perkembangannya itu nggak hanya, misal kalau kita ngomongin anak kecil kan ya, bayi dan balita gitu, perkembangan mungkin ranahnya apa, bahasa, motorik kasar, motorik halus, udah bisa merangkak, udah bisa apa, jadi ukurannya ada gitu ya dok ya. Pada masa remaja perkembangan kognitif, kemudian termasuk dengan psikososial, masalah keluarga, sekolah, pertemanan gitu ya. Jadi kita tidak hanya memperhatikan masalah fisik aja nih gitu ya, pengennya anaknya berat badannya sesuai, tinggi badannya sesuai, terus tanda seks sekundernya ada, pubertasnya baik, tapi kesehatan mental remaja ini juga menjadi perhatian bagi orang tua maupun tenaga medis, termasuk kami dokter anak gitu ya. Jadi diharapkan semoga dengan kita ini kan lagi meningkatkan kesadaran ya, jadi lagi raising awareness nih, semoga kedepannya juga para orang tua lebih memperhatikan kesehatan remaja, termasuk memeriksakan secara rutin ya remaja tersebut untuk konsultasi kepada dokter. Demikian Danti. Tadi kan udah dokter bahas nih, mental tuh juga penting. Aku beralih ke dokter Tiur dulu nih. Kenapa nih dok? Kenapa di usia remaja, di usia 10 sampai 18 tahun itu kita tuh emang beneran harus aware nih ke kesehatan mental remaja tuh? Mungkin boleh dok. Ya. Jadi seiring dengan yang tadi dokter Kiki sudah jelaskan bahwa seiring bertambahnya fisiknya, bertambah tingginya, ternyata remaja itu menghadapi 3 isu yang paling sering tuh di usia 10 sampai 18 tahun. Yang pertama, isu identitas diri.
Oke, labil. Aku apa nih? siapa? Mencari jati diri ya, Aku Dok? laki-laki atau perempuan bahkan. Aku mau jadi apa di masyarakat. Yang kedua, isu tentang regulasi emosi. Karena kita tahu ya, Dokter Kiki secara fisik perkembangan otaknya belum selesai. Betul. Jadi kadang Iya. impulsif, lebih banyak dikendalikan oleh emosi daripada logika. Makanya tadi Dokter Kiki bilang logikanya lagi, kognitifnya lagi berkembang gitu. Sama yang terakhir isu sosial memang ya Dok ya. Peer group, punya temen apa enggak, punya Bestie, geng, ada punya bestie apa nggak ada temen, ansos ada yang sendirian, Betul. doom scrolling jadinya lebih banyak dengan sosial media. Nah, 3 isu itu paling sering kita temukan di umur 10 sampai 18 tahun. That's why periode ini sebenarnya periode yang kritikal juga kalau kita mau lihat dari kesehatan mental. Betul. Dan secara populasi ya Danti ya, remaja ini populasinya besar loh. Di dunia aja dia kira-kira 16% penduduk dunia itu remaja gitu. Jadi sebenarnya yang sayangnya ya itu tadi ya, kesehatan fisik dan mentalnya sering dilupakan karena kelihatan kayaknya anaknya baik-baik Baik-baik aja. saja begitu ya. Sudah ada judgement yang anaknya baik-baik saja. Nggak perlu dong, mungkin kalau misalnya dia jelas-jelas sakit mungkin ya diperiksakan. Betul. Tapi pada saat yang tadi dokter Tiur bilang ya, masalah kesehatan mental kan tidak selalu tampak di luar begitu ya. Jadi ada baiknya memang konsultasi secara rutin dan pemeriksaan secara berkala itu dilakukan gitu. Ya karena kan kadang-kadang orang tua tuh aware anaknya sakit kalau dia demam, batuk, pilek gitu ya Dok. Iya. Sedangkan kan kalau kesehatan mental tuh lebih ke tidak terlihat ya. Ditambah lagi mungkin di anak di usia 10 sampai 18 tahun karena saya mengalami sendiri. Semuanya itu masih orang tua yang ngatur. Kamu harus begini, kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus itu. Sedangkan kan mungkin di dalam diri anak itu tuh ada gejolak. Kenapa sih aku gini? Dan membandingkan ke teman-temannya. Nah, tapi kalau dari dokter Tior sendiri Dok, kan di umur-umur gitu kan berontak ego itu kan yang paling banyak Dominan, ya Dok ya, yang paling dominan dibandingkan dengan oh iya orang tua saya tuh gini-gini tuh karena ini loh, karena kan mereka belum bisa Betul, mengambil belum kesimpulan memahami. itu. Betul. Yang paling sering dan yang paling harus diperhatikan oleh orang tua tuh apa sih Dok? Apakah memang ego anak itu harus dijaga atau gimana untuk mengimbanginya Dok? Oke, mungkin ada beberapa hal yang bisa dicermati Dokter Danti. Yang pertama, sebenarnya 0 sampai 18 tahun kan, 1 sampai 10-nya gimana? Waktu dikandung bagaimana sama Dokter Mulki juga sama Betul. sejawat Obgyn ya. Nutrisinya cukup nggak pas dikandung? 0 sampai 10 tahun perkembangannya gimana untuk bisa mengantarkan dia masuk ke 10 sampai 18 dengan baik. Jadi track record sebelum 10 gimana itu diperhatikan sama orang tua. Begitu dia masuk, kan ada perubahan cara bicara dong. Tadi Dokter Danti bilang harus begini, harus begitu. Remaja nggak boleh digituin lagi. Menurut kamu bagaimana? Kita cari solusinya di tengah yuk gitu. Kalau 0 sampai 10 makan, nurut, tidur, nurut. 10 sampai 18 ada teknik yang berbeda yang orang tua harus perhatikan. Yang ketiga adalah tadi itu kemampuan dia untuk bersosialisasi. Temennya kan udah bukan orang tua lagi. Betul. 0 sampai 10 kemana-mana papi mami. 10 sampai 19 mah aku ada jalan ya sama temen gitu. Jadi kemampuan-kemampuan itu yang orang tua harus lihat dari sekarang. Karena dari ketiga hal tadi, perkembangan sebelum 10 tahun, kemampuan dia bersosialisasi dan regulasi emosi dan cara berkomunikasi bisa memberikan alarm untuk orang tua. Ini ada something yang berbeda nih dari anakku untuk dibawa ke tenaga profesional untuk diperiksa. Tapi kan kadang-kadang tuh tidak semua anak mau menceritakan apa yang terjadi di dia Di ke dia. orang tua ya Dok. Betul. Apalagi sekarang lagi marak nih kasus bullying. Ya. Terus kayak ya udah ada satu geng yang ih kamu gini gitu. Atau kadang-kadang misal lah ada kotak pensil, teman-temannya lain punya sedangkan kita enggak. Itu kan udah dikucilkan. Nah, yang kayak gitu tuh itu berdampak juga nggak sih Dok? Berdampak ya Dok ya. Dari panduan diagnostik kami pun terlihat kok, misalnya kayak tadi Dokter Kiki bilang pertumbuhannya harusnya sesuai dengan kurva pertumbuhan ya Dok ya. And then dia failure to thrive. Jadi kok nafsu makannya berkurang, jadinya nggak bagus. Ternyata mungkin ada something, apakah mungkin ada anemia defisiensi besi atau nutrisinya kurang maksimal atau ada penyakit tertentu yang membuat dia jadi gampang sensitif. Secara moodnya terpengaruh. Yang kedua, bisa nggak ngikutin pelajaran? Jangan-jangan ada aspek-aspek kognitif yang kelihatannya nggak bisa ngikutin perkembangan anak seusianya gitu. Jadi isu-isu yang seharusnya anak lain bisa hadapin kok dia nggak gitu. Nah itu kan jadi alarm juga. Jangan-jangan tidak necessarily bullying juga, bahkan dianya yang secara fisik ataupun secara mental belum maksimal menghadapi tantangannya. Gitu. Meskipun terlepas ada juga ya yang bullying yang memang di luar nalar. Iya, Itu memang kejadian betul. Tapi
sebelum memang itu terbukti bullying yang keterlaluan, si anaknya ini sebenarnya kondisinya gimana dulu, baik secara fisik dan mentalnya gitu. Berarti peran hukum dari orang tua, teman itu tuh benar-benar ada pengaruhnya ya dok. Iya. Nah terus kalau misalnya memang dia di populasi yang oh ya sudah orang tuanya mungkin ya oke, gimana nak gitu, tapi memang di diri dia sendiri yang tidak bisa menceritakan, itu ada kiatnya nggak dok dari dokter sebagai dokter psikiatri yang lebih mengerti mental health anak-anak di usia 10 sampai 18 orang tua tuh kira-kira harus gimana sih dok? Oke. Sebenarnya kalau orang tua pada 10 sampai 18 tahun tuh harus jadi teman. Tadi ya dokter Danti bilang bahasanya udah harus dirubah, bahasanya udah harus lebih seperti gengnya dia ya dok, jadi bisa ngobrol gitu. Tapi kalau terasa-rasanya orang tua tetap susah masuk ke dalam zona nyamannya si anak, si remaja ini, bisa mengandalkan temannya dia dulu yang dipercaya. Orang tua kenalan dulu sama teman-teman si anak. Jadi nanti selama-kelamaan orang tua nyaru seperti temannya juga. Jalan bersama, ngobrolnya tuh santai ringan, jangan melulu mengkoreksi misalnya. Tapi menanyakan harinya berjalan seperti apa, hari ini sudah makan atau belum, mau jalan nggak sama si ini. Keterlibatan orang tua dalam kehidupannya si remaja itu, gitu. Nah, baru nanti mungkin si remaja akan mulai terbuka dan bisa masuk. Pun kalau cara itu rasanya agak sulit, orang tua juga bisa meningkatkan awareness tentang apa yang terjadi di umur itu, apa yang update gitu. Kayak tadi dokter nanti bilang ada Gen Z, Gen Alpha itu kan interestnya beda. Betul. Bahasa-bahasa anak zaman sekarang orang tua perlu belajar tuh, supaya lebih mudah masuk. Tapi tetap kehidupan kita di Indonesia apalagi ya dok, orang tua tuh nggak ada yang mau ngikutin anak. Nah, itu susahnya ya. Itu dia. Selalu anak-anak yang harus ikutin dia, ya. Udah kamu tuh baru, kamu tuh belum ngerti hidup, jadi ya udah kamu yang ikutin saya gitu. Selalunya kan begitu. Itu tuh tapi bisa juga akan berdampak seiring berjalannya waktu, walaupun misalnya dia memang di lingkungan yang baik, teman-temannya baik, tapi memang dari orang tuanya nih yang selalu ada ego-ego yang harus diturunkan ke anak itu juga berpengaruh ke kesehatan mental si anak berpengaruh ini. sekali. Oke. Nah, yang paling sering dari dokter Mulki dok, untuk anak-anak itu biasanya paling sering apa? Penyakit secara fisik ya, untuk remaja yang di usia 10 sampai 18 tadi, yang paling sering dokter temuin apa dok? Ya, jadi kalau kita membahas tadi kesehatan fisik dan mental remaja itu sebenarnya berkaitan ya. Nah, di masa remaja tadi ada tumbuh dan kembang tadi yang tinggi badannya bertambah dengan pesat, kemudian pubertasnya sudah mulai muncul ya, hormonalnya kan lebih ya pada saat masa remaja itu. Nah, masalah umum terjadi ternyata remaja tuh banyak mengalami masalah malnutrisi maupun obesitas. Kemudian dari mungkin pola makan yang tidak baik, bahkan sekarang diabetes pada usia muda, baik pada anak dan remaja kan sudah mulai meningkat. Jadi kalau kita ngomong diabetes tuh nggak hanya ngomongin lansia gitu ya, justru usia anak dan remaja meningkat nih. Kemudian pada remaja ini, nah cenderung apalagi remaja perempuan ada menstruasi. Tadi dokter Tiur sempat sebutkan bahwa rentan untuk anemia defisiensi besi. Ternyata nggak hanya anak perempuan nih, anak laki-laki mungkin kan kadang-kadang pola makannya tidak sesuai gitu ya. Kemudian muncullah masalah anemia tadi. Nah, untuk masalah kesehatan pun kalau kita ngomongin remaja, jadi memang secara umum tuh masalah infeksi pada remaja juga meningkat. Misalnya tuberkulosis. Nah, kalau kita ngomong tuberkulosis di Indonesia kan tinggi ya angkanya. Basah ya dok. Kalau orang awam mungkin nyebutnya kan kayak paru-paru basah. Padahal kita bingung ya, nggak basah sebenarnya paru-parunya gitu ya. Tapi infeksi paru yang sifatnya kronik yang umumnya diakibatkan oleh kuman TB ya, tuberkulosis. Nah, itu pada remaja juga resikonya meningkat begitu ya. Apalagi tadi dengan pola makannya dia yang tidak dijaga dengan baik. Tadi ternyata kan banyak ya remaja zaman sekarang mungkin melihat body image kan pengennya yang kayak di TV-TV tuh mesti begitu ya badannya. Kalau yang betul, yang perempuan pengennya badannya seperti yang di TV deh. Laki-laki pengennya yang tinggi kayak bule-bule luar negeri gitu ya, tinggi banget gitu kan. Nah, kemudian mereka makannya tuh dengan ya pola yang mereka kan kayak namanya juga remaja ya, pengen eksplor sendiri, mungkin dia baca sesuatu, dia dietlah sendiri yang mungkin ternyata padahal kalau kita ngomongin remaja tadi kan termasuk anak ya, jadi tumbuh kembangnya mesti optimal, makanannya pun zat gizi seimbang, jadi kita harapkan komponen dari zat gizi mesti lengkap didapatkan gitu ya, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, jadi nggak bisa sembarangan yang mengurangi makan sampai akhirnya kekurangan
nutrisi tadi ya, bisa malnutrisi maupun obesitas. Nah, kalau kita ngomong masalah obesitas pada remaja itu terkait juga dengan mungkin pola makan ya. Jadi kan sekarang makanan kemasan, kemudian makanan yang tinggi gula, garam dan lemak, itu kan fast food mudah didapatkan ya. Atau oke lah nggak ngomongin fast food, tapi dia beli makanan kemasan sering banget nih jajan gitu ya, jajan yang nggak tahu di sekolah ataupun di dekat rumah, dan akhirnya ternyata kita kan juga nggak biasa ya baca kemasan makanan. Ini gulanya berapa gitu ya, garamnya gimana. Nah, akhirnya dengan pola makan yang juga tidak sesuai, jadi masalah malnutrisi dan obesitas gitu. Dan yang harus kita perhatikan juga di masa sekarang ini, anak-anak kan sudah terpapar screen time ya, apalagi remaja gitu ya. Sudah punya handphone kan ya, semua anak zaman sekarang. Nah, kemudian dengan screen time-nya itu yang ternyata berlebih juga mengganggu waktu tidurnya. Padahal remaja itu kebutuhan tidurnya masih lebih tinggi daripada dewasa. Jadi kalau kita sebutnya anak remaja gitu ya, kan tadi dari 10 tahun tuh. Nah, anak usia 6 sampai 12 tahun kira-kira kebutuhan tidurnya adalah 10 jam per hari. Anak usia 12 sampai dengan 18 tahun kira-kira tuh 8-9 jam. Jadi ya anggaplah kalau kita ngomongin remaja tuh ya 8 sampai 10 jam sehari dia tidur ya. Tapi dengan dia punya handphone sendiri, handphonenya ya dibawa-bawa kemana-mana kan ya. Mau tidur pun lihat handphone ya. Akhirnya kita kadang orang tuanya kan juga nggak melihat di kamar anak itu kan nggak ngelihat kan dia ngapain. Ternyata tengah malam terus tidurnya. Akhirnya kurang tidur, pagi-paginya di sekolah ngantuk ya. Dengan kekurangan tidur itu juga nggak hanya masalah dia ngantuk di sekolah, nggak hanya seperti itu ya, tapi ada efek yang juga jangka panjang gitu. Tadi masalah gangguan mood ya, kemudian betul juga. Itu juga dari masalah tidur yang kurang, termasuk dengan tidur yang kurang otomatis pertumbuhannya juga nggak optimal, karena kan di dalam saat kita tidur itu hormon pertumbuhan bekerja gitu ya. Kemudian tadi untuk ya mood dan juga emosi juga diatur dengan tidur yang cukup. Jadi memang yang harus diperhatikan juga oleh orang tua, screen time ini sebenarnya tidak bisa kita hindarkan. Sekarang memang ya diperbolehkan dengan batasan gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin remaja ya maksimal itu penggunaan screen time untuk dia bermain gitu ya, itu sekitar 1 sampai dengan 2 jam. Maksimal tuh 2 jam. Maksimal 2 jam. Untuk dia bermain. Misalnya oke, anaknya mau main game online. Tapi main game online tuh nggak dari pagi sampai malam. Misalnya kan dia libur sekolah nih Sabtu Minggu ya. Pagi malam main game online. Hanya berhenti saat makan misalnya. Kadang makan juga kelewat mungkin ya. Dengan dia kurang aktivitas fisik seperti itu, maka ya pola hidup sedentary ya, sedentary living kita bilangnya, yang mengakibatkan tadi juga masalah jadi ada obesitas atau yang lain sebagainya dari pola hidup yang tidak sesuai. Dan untuk remaja sendiri sebenarnya aktivitas fisiknya itu butuhnya masih harus rutin. Jadi setiap harinya 1 jam per hari itu ada aktivitas fisik. Nggak mesti sih, misalnya anak saya nggak suka basket dok, ya nggak mesti ya. Jadi misalnya dia main sepeda dekat rumah ya, dia jogging gitu. Mungkin kan pulang sekolah sekarang anak sore semua pulangnya ya. Betul. Tapi kan di saat waktu itu masih ada nih waktu yang kira-kira 1 jam untuk dia olahraga ataupun bermain yang sifatnya aktivitas fisik begitu. Nah, kalau pemberian handphone sendiri tuh bagusnya di usia berapa dok? Untuk remaja ya, di rentang 10 sampai 18. Karena kalau aku dulu, apalagi zaman kita dulu ya dok, belum ada handphone, baru ada handphone itu kelas 3 SMP, kurang lebih umur 14-15 tahun. Tapi anak-anak sekarang SD aja udah pakai handphone dok. Sebaiknya orang tua tuh kasih handphone ke anak tuh di usia berapa? Ya, dengan kita menghadapi situasi pandemi ya kemarin ya selama kurang lebih 3 tahun begitu ya, otomatis kan memang ada perubahan nih, ada pembelajaran jarak jauh yang memang mau nggak mau ya pakai handphone ataupun ya laptop ya, terus informasinya kan menggunakan medianya apa, WhatsApp gitu ya, yang media yang memang ada di handphone. Jadi kalau kita bicarakan dok baiknya umur berapa? Jadi kalau misalnya handphonenya ini digunakan juga untuk aktivitas belajar. Kalau untuk personal dok, kalau belajar mungkin oke ya dok ya. Benar. Yang tadi tetap namanya hiburan.
penggunaan handphone ataupun screen time pada remaja kita sarankan memang maksimal 2 jam per hari gitu. Berarti belum jadi hak milik nih, handphone tuh bukan jadi hak milik dia ya dok, tetap Betul, harus ada iya. bimbingan dari orang tua dan pembatasan dari orang tua. Betul. Dan kalau dipakai untuk aktivitas belajar kita nggak hitung sebagai hiburan ya. Jadi misalnya dia belajar online gitu ya, pakai HP-nya ataupun pakai laptop, itu nggak kita hitung sebagai screen time sih. Tapi misalnya nih dia main game sama temennya, mabar gitu ya, main bareng kan zaman sekarang gitu ya, ataupun dia lihat WhatsApp kan kadang ada di grup WhatsApp gitu ya, dia chatting-chatting sama temennya. Nah itu juga orang tua melihat kalau dari tadi dia ngapain tuh, main apa gitu ya. Saat anaknya buka HP, bukan orang tuanya juga buka HP seharian, karena sebenarnya namanya anak itu kan mencontoh orang tuanya. Betul. Jadi jangan-jangan anaknya juga screen time-nya berlebihan karena orang tuanya juga nggak bisa lepas dari handphone untuk bermain tadi ya. Mungkin kalau masalah kerjaan sih kita nggak ada masalah dengan hal tersebut gitu ya. Jadi memang harap orang tua juga memperhatikan lagi penggunaan dari handphone ya, gadget gitu pada anak, termasuk berinternet yang sehat. Jadi berinternet yang sehat ini anak-anak zaman sekarang sudah punya akun media sosial nih. Sebenarnya memang ada batasan umur ya semestinya, tapi kan ya platform media sosial tertentu tuh kayak bisa dibuat oleh semua anak. Tinggal masukin email atau apa gitu ya, udah jadi aja akunnya. Nah, jadi orang tua memperhatikan pada saat anaknya buka internet, juga pastikan bahwa jangan sampai nih anaknya justru jadi incaran predator seksual di internet, atau menjaga privasi dan juga data sekuritas datanya itu adalah untuk anak tersebut, karena bagaimanapun remaja adalah anak gitu ya, dia masih di bawah umur. Jadi seperti itu sih Danti. Jadi memang peranan orang tua sangat penting bagi anak, nggak hanya pada saat dia masih bayi dan balita kita optimalkan tumbuh kembangnya, tapi di masa remaja ini nih yang penting, karena remaja itu kan kesempatan kedua tumbuhnya anak ya, tumbuh kembangnya anak. Jadi kita pengen anaknya dewasa nanti seperti apa ya, jangan kelewat dong masa remaja yang dari lumayan panjang gitu kan ya sebenarnya. Dan di situ nggak melulu kita bisa cuma merintahin ini itu anaknya langsung nangkep, nggak kayak gitu kan ya. Kalau remaja dia sudah punya juga keinginannya sendiri, egonya, pemikirannya gitu. Nah kalau ke mental isunya nih dok, lebih biasanya apa nih yang sering kalau tadi kan malnutrisi, obesitas. Kalau ke bagian mentalnya dok, yang paling sering di remaja terjadi ya, setidaknya ada 5 sih dokter Danti. Yang pertama yang paling sering kita temuin adalah depresi ya, yang bisa kalau sampai berat sampai ada suicidal thought, bahkan suicidal attempt, sudah mencoba nih melakukan. Dan memang tidak menutup kemungkinan sampai anak SD pun pernah kan ada yang dilaporkan suicide. Makanya depresi nomor 1. Yang kedua kecemasan. Aku takut mami kalau dipanggil bu guru, aku takut tampil di depan, mulai yang kayak gitu-gitu, ngumpet mulu. Nah dari SD dia udah ngumpet, pas remaja kemungkinan besar dia akan ngumpet juga. Jadi awareness tentang anxiety pada remaja. Yang ketiga bipolar. Jadi itu juga pasien paling muda yang pernah kita tangani itu 8 tahun sudah mengalami bipolar. Memang faktor genetik berperan ya dok ya pada bipolar, tapi kadang orang tua nggak notice juga nih perubahan siklus mood yang sangat signifikan. Kadang heboh sekali, sangat senang, kadang low sekali, dibilang lagi nggak mood lah kali, lagi capek, pas udah lagi seneng, lagi udah baikan katanya. Padahal itu sebenarnya kutub mood yang sebenarnya berbeda dari mood biasa. Yang berikutnya adalah gangguan makan. Tadi dokter Kiki sudah jelaskan ya, yang paling sering anoreksia nervosa. Jadi pokoknya harus kurus. Nah definisi kurusnya menjadi tidak terbatas. Kadang sudah istilahnya IMT-nya ya, indeks massa tubuhnya sudah sangat rendah tapi tetap merasa gendut. Yang menemani anoreksia adalah bulimia. Pengen makan ya dok ya, pengen makan terus tapi nggak pengen gendutnya. Jadi kadang mencongkel ya paling sering, atau menggunakan pencahar. Itu kan sangat berbahaya untuk pertumbuhan juga gitu ya dok ya. Yang terakhir yang tadi juga insomnia. Karena tidak bisa mengatur kecemasan, tidak bisa mengatur kesedihannya, scrolling media sosial sampai malam. Nah itu menjadi pola, akhirnya menjadi gangguan insomnia. Tidurnya jam 12, pagi-pagi kan harus bangun lagi. Benar. Jam 1, jam 2 orang tuanya udah tidur dulu. Jadi siklus tidur anaknya sudah terganggu. Ini 5 gangguan yang paling sering, paling common terjadi di rawat jalan gitu. Dan paling menurut pencarian data di nasional juga sering ditemukan pada populasi. Tapi yang paling sering menyebabkan depresi dan bipolar selain dari faktor keturunan tadi ya dok, biasanya apa? Apakah bullying atau
pengecualian dari sosial atau gimana dok? Ya, kalau boleh saya katakan hampir semua gangguan jiwa itu kan sifatnya multifaktorial ya dok ya, bio, psikososial. Jadi kalau bionya kita tiadakan lah, genetiknya nggak ada, bagaimana dengan psikososialnya? Psikonya artinya ketahanan dia tadi kan, ketahanan fisik dan mental. Mungkin ketahanan mentalnya bagus, tapi kalau fisiknya sakit-sakitan mulu, nggak akan tahan juga dengan stresor. Dan sebaliknya, secara fisik oke nih, nutrisi tercukupi, pertumbuhan sesuai kurva, tapi ketahanan mental berhadapan dengan yang disebut bully atau bully sebenarnya nggak tahan, gitu. Cara bilang no nggak tahu, cara bilang boundaries jangan pegang badanku nggak tahu, iya aja semuanya kan, itu kan berpengaruh. Yang terakhir secara sosial tadi dok, tahu nggak dia siapa di masyarakat, punya teman nggak, mampu nggak bikin teman, mampu nggak berkenalan dengan orang baru, mampu nggak tadi membatasi predator, ini orang berbahaya nih, aku harus menghindar. Tahu nggak caranya minta tolong? Ya kayak gitu-gitu tuh. Jadi biopsikososial yang harus terus kita identifikasi untuk menjadi penyebab depresinya kah, bipolarnya kah, bahkan gangguan makannya mungkin aspek biopsikososial juga berjalan. Ya kan, karena ya benar-benar ya mempengaruhi kan lingkungan sosialnya bagaimana. Ya. Terus tuh kalau misalnya yang sekarang kan itu banyak banget nih anak-anak apalagi sudah melek media sosial ya dok. Ada satu influencer bilang, oh aku bipolar nih, terus mulai self diagnosis. Oh aku juga gitu-gitu. Terus kadang beberapa juga yang menyakiti diri. Minimal lah, paling minimal tuh nyayat-nyayat tangan tuh udah kayak ya ampun anak sekarang tuh begitu ya self harmnya. Nah itu tuh sebenarnya salah satu faktor yang harusnya kan kita tuh tidak boleh men-self diagnosis kita sendiri harus ke dokter, dan kita sebagai dokter pun ngejudge, oh kamu tuh sakit ini itu tuh kan dengan proses yang panjang harus ada pemeriksaan, harus ada ada buktinya dan lain-lain gitu. Nah untuk remaja-remaja yang saat ini tuh suka self diagnose dan self harm itu gimana dok? Oke. Kalau self diagnose saya rasa kami berdua setuju tidak ya dok ya, nggak boleh ya. Kita tidak boleh mendiagnosis diri kita sendiri. Baik untuk moms and dads juga tidak boleh langsung, oh kamu nih ADHD, oh kamu nih gini, nggak boleh. Tugas orang tua adalah notice aja dulu. Ada something yang berubah nih dengan anakku dan mencari pertolongan dan mengurangi juga tuh mendiskusikannya dengan kelompok masyarakat, apalagi yang sesama awam. Nanti makin kebakar, oh katanya begini. Jadi mendingan kita fokuskan secara medis apa supaya treatmentnya lebih cepat berjalan. Yang kedua, kalau mengenai self harm memang bentuknya sekarang banyak dok, nggak cuma yang cutting yang seperti itu ya. Mencongkel setelah makan juga kan self harm, menyakiti dirinya, dan juga bisa membenturkan kepala, menggunakan obat-obat sendiri, minum obat sendiri dalam jumlah yang banyak apalagi. Itu semua self harm. Nah, sebenarnya self harm ini kan seperti asap ya. Apinya itu apakah 5 tadi? Apakah dia nggak bisa regulate kesedihannya? Apakah dia nggak bisa regulate kecemasannya? Atau bahkan kadang banyak yang remaja merasa hampa gitu dok, kosong gitu di dalam diri. Nah, melakukan self harm supaya merasakan pain, merasakan sesuatu, gitu. Nah, setelah pain dilakukan, merasa sesuatu, jadi reward kan, dan jadi pola. Nah yang sangat disayangkan adalah itu diupload dan tidak ada regulasi ya dok ya, mau upload apa aja kan bebas di sosial media. Artinya ketahanan mental remaja ini yang perlu diperkuat. Yang ini boleh di follow, yang ini tidak boleh, yang ini boleh dipercaya, yang ini tidak boleh. Kemampuan dia memfilter yang kita tingkatkan daripada membatasi, karena nggak ada yang bisa dibatasi sekarang di dunia maya ya dok ya. Semuanya nggak ada free to kayak prasmanan gitu. Tinggal kitanya yang milih mau ngambil sayur, mau ngambil daging, semuanya disajikan di sosial media. Tapi kadang-kadang ya beberapa orang mungkin yang nge-upload kayak gitu, mereka tuh kayak cari perhatian dong. Bisa karena salah kan satunya. Kamu semangat ya, aku juga gitu kan. Cari jadi, komunitas. Iya benar. Ternyata ada banyak orang seperti aku. Oh ternyata aku dapat perhatiannya dari mereka nih, karena aku nggak bisa dapat itu dari orang tua atau dari teman-teman gitu, karena kalian tuh nggak ada yang ngertiin aku. Nggak ada yang ngertiin. Betul. Tapi kan sebenarnya untuk orang tua itu sendiri mulai notice-nya tuh tanda-tandanya gimana? Tadi kan kayak dokter bilang, misalnya untuk bipolar, tiba-tiba dia senang berlebih, tiba-tiba dia mulai sedih. Rata-rata, ya udah, paling lagi ada masalah sama temannya, lagi moody, lagi putus sama cowoknya gitu. Iya benar. Seringnya seperti itu ya. Iya benar. Dianggap sepele. Iya. Nah harusnya kapan nih orang tua tuh mulai aware dong kalau anaknya ini ada sesuatu nih dengan mentalnya gitu. Pertama membandingkan dengan track record dia sebelumnya dok.
Sebelumnya anaknya ceria ya dok ya, sebelumnya anaknya nafsu makannya oke, belakangan jadi tidak nafsu makan, belakangan jadi susah tidur, belakangan lebih banyak tidur, belakangan kok lebih happy justru. Ada apa nih? Itu yang pertama, dengan track record dia sebelumnya. Yang kedua, tanpa bermaksud membandingkan si anak dengan temannya, tapi melihat juga tuh tumbuh kembang anak seusia dia yang lain. Bukan mau unggul-unggulan ya dok ya, tapi biasanya anak segini sudah punya peer group. Lah kok dia maunya sendirian? Nah, dipastikan apakah ini dari kepribadiannya memang lebih suka sendiri, lebih settle sendiri, atau memang ada problem yang membuat dia takut gitu dengan bersosialisasi. Jadi 2 langkah utama itu yang paling mudah mungkin dilakukan orang tua untuk notice something is wrong with the teen gitu ya. Sebelumnya dia bagaimana dan seusia dia seharusnya bagaimana. Kalau Dokter Kiki gimana? Ya, jadi kalau kita ngomongin tentang remaja nih, tadi kan tetap ya dia anak-anak. Jadi orang tuanya berperan penting. Jadi remaja itu bukan orang dewasa gitu yang punya bisa concern sendiri gitu ya. Dia di bawah masih ya di bawah, bukan di bawah ya di dalam pengawasan orang tuanya. Nah, jadi sebagai orang tua tentunya kita kan yang seharusnya paling dekat dengan anak. Walaupun memang anak remaja itu kan lebih ke peer ya, teman sebayanya tuh dia lebih cenderung percaya. Mungkin sama orang tua cuma isiin paket data gitu. Minta duit. Minta duit, mau beli sepatu baru gitu kan ya. Uang sekolah. Betul, mungkin dia nggak lagi kayak waktu kecil lah mintanya digendong-gendong nggak kayak gitu kan. Nah, tapi memang orang tuanya yang tetap aware, kita jaga komunikasi 2 arah dengan si remaja, kemudian kita jaga kepercayaannya dia ke kita tuh, trustnya dia ke kita harus ada. Jadi dengan kita menjaga komunikasi 2 arah dengan remaja, dia percaya dengan kita orang tuanya, maka saat ada masalah dia akan cerita, lapor. Jadi orang tua adalah tempat pertama sih remaja ini untuk mencari pertolongan ya, menyampaikan apa yang dia rasakan gitu. Jadi jangan sampai nih karena hubungan orang tua dan si anak remaja ini nggak baik, tidak ada komunikasi, ternyata ujung-ujung remajanya seperti yang tadi sudah Dokter Tiur jelaskan ya, banyak hal ya dan banyak faktor lah terkait dengan sampai dengan terjadi gangguan mental begitu. Jadi memang yang utama adalah orang tua memperhatikan kondisi si anak ini, dan juga pada saat nih misalnya kan untuk orang tua menanyakan dong misalnya kayak gimana di sekolah, gimana belajarnya, gimana hubungan dengan teman-temannya begitu ya. Termasuk aktivitas harian anak ini apa saja gitu. Nah, orang tua memperhatikan. Dan juga pada remaja, selain memang peranan orang tua tadi, misalnya nih ternyata ada keluhan dari guru di sekolah, anaknya ini Bu kayaknya belakangan suka tidur di sekolah gitu misalnya, atau Bu anaknya kayaknya sebelumnya nggak ada masalah nih saat belajar tapi belakangan sering lemes gitu, atau misalnya ada masalah yang menutup diri atau ya macam-macam lah ya, keluhan dari guru sekolah tuh juga didengarkan oleh orang tua dan menjadi suatu red flag-nya lah ya, tanda bahayanya. Oh anak saya ini kenapa-napa. Dan jangan sampai pada saat kita atau pada saat orang tua melihat langsung lah ya, anak ini beda dengan sebelumnya gitu kondisinya si remaja ini. Nah, orang tua juga jangan tadi self diagnose atau malah cuma tambah mengecilkan hati si remaja ini. Jadi akhirnya tadinya mungkin seharusnya mencari pertolongan ahli, orang tuanya juga kadang-kadang kan ya denial ataupun tadi ya malah udah kamu harusnya begini-begini gitu kan ya. Jadi nggak mencari jalan keluar gitu, tidak mencari pertolongan ahli. Nah makanya penting di masa remaja ada pemeriksaan berkala lah. Orang tua membawa nih ke dokter spesialis anak umumnya ya. Mungkin ya nggak masalah misal mau ke yang terdekat lu dokter umum gitu ataupun puskesmas. Misalnya ada suatu masalah kan nanti bisa dilihat dulu apa ya. Tapi kalau sudah spesifik kayaknya ada masalah di remaja saya, periksakan dulu ke dokter spesialis anak. Sebenarnya untuk remaja sendiri kita bisa screening kesehatannya. Jadi jangan menunggu sudah menjadi sudah menyayat diri dulu baru mau ke dokter. Itu kan sudah
sudah lama ya prosesnya ya sampai dia bisa, kenapa nih anak menyayat diri, sebelumnya pasti ada sesuatu gitu. Jadi orang tua memeriksakan secara berkala ke dokter spesialis anak, kita bisa lakukan screening kesehatan, gak hanya fisik nih tapi kesehatan mental tuh ada screeningnya, ada toolsnya buat screening kesehatan remaja. Termasuk misalnya ternyata nih anaknya kebanyakan tidur di sekolah tadi karena anemia, defisiensi besi. Belum pernah cek lab, ditanyakan pernah nggak periksa darah, HB-nya berapa, belum pernah dok, dari kecil nggak pernah cek darah, lagi anaknya kayak sehat aja gitu, ternyata anemia defisiensi besi. Atau tadi ternyata jam tidurnya kurang banget nih, anak tidur tiap hari tengah malam, bangun misalnya jam 5 pagi karena pergi sekolah jam 6 ya kan, sekolah sekarang kan malah jam 7 ternyata udah masuk lah ya. Anaknya cuma tidur sekitar 5 jam sehari, ya gimana dia nggak ngantuk kan? Ternyata HP-nya dibawa tidur, di kamarnya ada TV yang orang tua juga nggak mengontrol anaknya ini nonton apa nggak sampai malam, main HP nggak sampai malam. Jadi termasuk untuk masalah tidur ini kita memang perhatikan kecukupan tidur tadi ya, dan orang tua juga misalnya nih ya kan anak pegang HP, si remaja pegang HP ya, 1 jam sebelum tidur tuh HP-nya sudah mungkin diambil ya. Jadi kita harapkan memang kecukupan tidurnya tadi sekitar 8 sampai dengan 10 jam itu cukup gitu per harinya. Karena mungkin orang tua tuh juga ya udah anak-anak tuh dibawa ke dokter kalau tadi dok ada sakit, keluhan atau vaksin. Karena kan kalau yang itu ternyata kadang-kadang ya udah dia nggak naik kelas atau nilainya anjlok, ih kamu tuh bodoh gitu doang gitu kan dok, kamu tuh nggak mau belajar gitu, padahal kan itu tuh sudah jadi tanda sesuatu, kenapa nih anaknya gitu kan dok, harusnya untuk orang-orang tua yang sekarang tuh harus melatih itu. Mungkin kalau ke dokter mulut tadi kan udah jelas ya dok sebenarnya kalau untuk anak-anak remaja itu ada screeningnya, tapi kalau untuk ke dokter tiur dok, kapan orang tua itu harus membawa anaknya ke ahli, apalagi untuk kesehatan jiwa itu kapan gitu dok? Kalau dari mental itu kan selalu pikiran, perasaan dan perilaku. Begitu tadi tuh ngomong sama anak, pikiran itu kan terlihat dari apa yang dikatakan. Nah, coba kok ngomongnya agak-agak beda nih belakangan ini, ngomongin kurus mulu, ngomongin diet mulu. Itu bisa. Yang kedua mulai dari perasaannya. Kok belakangan ini mudah nangis, atau kebalikannya, kok belakangan ini nyanyi-nyanyi terus misalnya, kok belakangan ini, atau belakangan ini kok mudah gemeter, mudah shaking gitu anaknya di tempat umum. Itu dari aspek perasaan yang mungkin bisa dinotis sama orang tua. Yang terakhir dari perilaku, salah satu yang tadi dokter Danti bilang tuh, udah literally cutting, udah literally makanannya tuh sedikit sekali, kurang dari porsi yang seharusnya kali ya dok ya, nutrisi, kebutuhan nutrisi. Kemudian bisa juga mulai ada mencabut-cabut rambut karena dia sakit cemas, lama-lama perilakunya destruktif gitu, memukul-mukul kepala, atau memang tadi ya isu identitas diri dan isu sosial, mulai dari perilaku berpacaran yang tidak sehat. Itu menjadi alarm buat orang tua untuk kayaknya anak saya harus dibawa ke tenaga profesional deh. Kok ikut aja diajak begini begitu, kok nontonnya sampai malam, kalau diambil handphonenya kok langsung marahnya heboh sekali. Perilaku-perilaku yang begitu tuh yang bisa menjadi alarm untuk orang tua. Tapi kalau memang pada dasarnya si remaja ini tidak dekat dengan orang tuanya dok, kadang-kadang kan tidak semua diceritakan ya. Kapan nih orang tua tuh harus, karena kan ya udah mungkin orang tuanya sibuk kerja, pulang anak capek istirahat, anak udah tidur atau di kamar gitu kan, nggak yang harus selalu ketemu gitu. Nah itu kapan? Ada tanda khususnya nggak dok? Kalau memang tidak terlihat secara mood, tidak terlihat bilangnya secara baik-baik aja gitu ya, nggak apa-apa. Itu gimana? Ada nggak? Oh misalnya anak kamu tuh udah kayak gini, harus aware loh gitu. Ada nggak dok? Sebenarnya lebih ke, kembali lagi yang kan tadi ya, lebih ke kalaupun dia nggak cerita, lihat perilakunya. Kalau ada sesuatu di fisik ataupun mental, meskipun tidak eksplisit, pasti implisitnya ada, tersiratnya ada pasti. Dan sebagai orang tua pasti notice, meskipun cuma 3 jam ketemu, 2 jam, pasti notice ada yang berbeda. Lebih banyak di kamar, prestasi menurun. Tapi kan dia bilangnya baik-baik aja, pelajarannya susah. Nah orang tua notice nih, ini harusnya anak ini nggak begini. Itu mungkin tanda-tanda yang bisa dilihat. Untuk masuknya, kalau memang nggak deket, jarang ngobrol, coba lihat tadi itu teman-temannya. Mungkin dia cerita sama temannya, terus orang tuh bisa masuk dari temannya, si ini gimana belakangan ini ya tante, lebih banyak diem, kalau lagi jalan tuh kayaknya lebih banyak murung, lebih banyak melamun. Jadi kayak ada data tambahan
Nah, kalau memang anaknya belum bisa dibawa dulu, remajanya belum bisa diajak, orang tuanya aja dulu datang ke kita. Tentu nanti kita ajarkan bagaimana caranya berbicara dengan anak, menggunakan bahasa remaja, bagaimana cara mengajak dia untuk bercerita. Baru nanti orang tua melakukan itu di rumah, siapa tahu anaknya malah jadi mau. Gitu. Ada kiat-kiat khusus nggak sih dok untuk menjaga kesehatan mental si remaja ini, baik dari orang tua atau si remajanya? Dari segi mental dan dari segi fisik. Aku langsung nanya dua nih. Dari dokter Mulki apa dokter Tia apa? Mungkin boleh dokter Tia dulu apa nih dok? Yang pertama dari orang tuanya dulu ya. Jadi pada orang tua tadi harus berbicara bahasa anak remaja. Harus berelasi dengan remaja bukan dengan anak lagi, meskipun di bawah anak juga ya dok ya, departemennya anak nih gitu, tapi harus berbicara dengan bahasa mereka supaya mereka bisa mengerti. Jadi targetnya bukan dituruti lagi ya, tapi dimengerti. Yang kedua adalah orang tua harus juga meluangkan waktu ya. Memang kebutuhan mencari uang signifikan, betul. Tapi tadi dokter Mulki sudah ingatkan, dokter Kiki sudah ingatkan, ini adalah investasi untuk nanti dia dewasa. Jadi itu harus menjadi isu yang penting juga untuk orang tua, menyediakan waktu, bukan menyisakan waktu untuk menjalin hubungan. Nah, menjalin hubungan itu kan harus day by day. Betul. Jangan tiba-tiba kalau udah ada apa-apa kebakaran jenggot, kamu kenapa sih nak? Jangan gitu. Tapi day by day orang tua menyediakan waktu untuk memfollow up anaknya seperti apa. Yang terakhir tadi itu dok, apakah anaknya bisa dibawa? Remajanya bisa dibawa? Nggak bisa. Orang tuanya dulu yang seek for help. Berdiskusi dulu, jangan-jangan ketika menangani anak ini orang tuanya juga udah ada something loh dengan kesehatan mentalnya, udah capek. Akhirnya dia nggak optimal lagi menangani si anak, nggak optimal. Jadi ketika dia mau menyelamatkan si anak, dia harus sehat dulu, dia harus selamat dulu. Nah, orang tuanya dulu datang, baru pelan-pelan kita cari cara membawa si remaja untuk datang. Tapi kalau remajanya bisa datang, tentu kita langsung komprehensif ya dok ya. Fisiknya oke dulu nggak? Kalau fisiknya oke, baru mentalnya bagaimana, kita screening sampai kita tata laksana. Nah, untuk si remaja, untuk menjaga kesehatan mentalnya adalah tentu awareness-nya juga yang kita tingkatkan. Bahwa wajar loh kamu masih emosional. Karena kadang kan, kamu kenapa sih cengeng banget? Kamu kenapa mudah marah banget gitu? Itu kan menjadi stigma nanti ke dia. Tapi wajar, dia otaknya memang belum selesai berkembang. Nah, tugas kita sebagai orang tua adalah memfasilitasi ledakan emosi ini tidak destruktif. Gitu. Tapi kamu emosional dalam tanda kutip boleh, tapi kita gunakan secara konstruktif. Yang kedua, harus mencari informasi yang benar. Tadi tidak boleh self-diagnose. Mencari teman-teman yang konstruktif ya dok ya. Jangan sesama menyebarkan isu, sesama karena aku self-harm, betul merasa dimengerti sama self-harm. Tapi kan kita paham bahwa itu perilaku salah. Jadi mencari teman-teman yang stres juga tapi tidak self-harm. Gitu. Stres juga tapi malah olahraga. Nah, ikutin komunitas-komunitas yang begitu supaya kamu juga menjadi remaja yang sehat. Yang ketiga tentu ya membatasi diri dengan isu-isu yang belum tentu benar. Remaja tuh harus tinggi langsing, pakai obat ini, pakai obat itu, kemudian nggak ngepot, nggak nge-vape, nggak ngerokok tuh nggak keren. Isu-isu yang begitu kan masih beredar sampai sekarang. Nah, remaja perlu mampu nih kalian untuk bisa memperkaya, memperkuat ketahanan mental dengan punya pengetahuan, punya pengetahuan dulu. Yang ini nggak bagus, yang ini bagus. Ngerti di situ aja udah mungkin bisa menjadi modal untuk kalian bisa menjaga kesehatan mental kalian. Termasuk kalau ini nggak sih dok, isu bullying di sekolah gitu dok. Termasuk isu bullying di sekolah nih dok ya. Misalkan remaja tuh kayaknya merasa, oh aku akan masuk ke anggota geng yang kuat gitu ya. Aku dengan menjadi anggota geng yang kuat, aku bisa menjadi penguasa atau bisa mungkin ya entah memerintahkan atau apa gitu pada yang lebih lemah, ya merasa lebih superior. Yang ternyata kebiasaan itu bisa terbawa sampai dewasa nggak sih dok? Terkait bullying ini kan sebenarnya kalau kita ngomongin masalah bullying itu kan polanya tuh dari kecil kan ya, dan ya umumnya ya kita tahu lah ya kalau di sekolah tuh pasti ada yang seperti itu tuh, inginnya masuk geng yang kuat, terus nanti bisa tanda kutip menindas yang lebih lemah gitu. Memang itu bagian dari proses pembentukan kepribadian kan dok ya. Jadi anak 10 sampai 18 itu adalah masa-masa yang emas, betul tadi dokter Kiki bilang, karena di situ tuh masa pembentukan kepribadian, nanti dia gedenya kepribadiannya apa. Nah, tadi kan kembali ke proses kognitif yang belum selesai, jadi emosional. Emosinya tuh pengen powerful, emosinya populer. Emosinya pengen diperhatikan emosinya. Nah, kebutuhan mau diperhatikannya itu harus konstruktif, bukan dengan menjadi ketua geng, tapi dengan kamu berprestasi. Kan sama-sama diperhatikan tuh. Tapi yang satu konstruktif, yang satu enggak.
Pengennya aku dimengerti tapi dengan mukul temennya. Kan gak begitu. Jadi berteman itu bagaimana caranya supaya nanti pas kepribadiannya terbentuk di umur 18 tahun tidak terganggu gitu. Jadi kepribadian yang sehat yang terbentuk. Jadi kemampuan dia ke emosional itu kita jadikan suatu aset, bukan jadi suatu hal yang mengancam gitu. Kalau dari dokter itu dok, gimana untuk menjaga kesehatan fisiknya? Tadi kan dari mental, ini dari segi fisik nih. Selain makanan, olahraga juga itu gimana dok? Ya, sebagai dokter spesialis anak pasti kan kita utamainnya nih tumbuh kembang optimal ya anak, yaitu baik dari masa tadi ya di dalam rahim sampai dengan dia remaja gitu, karena anak kan sampai dengan dia 18 tahun, tentu kita ingin anak kita tumbuh kembang dengan optimal. Nah, untuk tumbuh kembang optimal yang utama ya tentu nutrisi ya, nutrisinya dijaga dengan baik. Jika memang dirasakan anak saya kok kurus ya dok, anak saya kok beratnya berlebih ya dok, bukan kemudian malah ya sudah dilupain aja gitu ya. Justru pada saat orang tua melihat kok begini, yang beda, konsultasikan ke dokter dulu, jangan dibiarkan terus gitu ya. Jadi untuk urusan nutrisi ini sebenarnya di masa remaja tuh krusial banget ya, nutrisi gitu ya. Kemudian jika kita membicarakan remaja, maka selain nutrisi untuk tumbuh kembang yang optimal juga adalah tadi tidur yang cukup ya, tidur yang cukup, aktivitas fisik. Jangan sampai aktivitasnya terlalu sedikit, kebanyakan cuma yang gerak jarinya doang ya, yang aktivitas bagian lainnya enggak. Iya. Bahkan memang anak belajar itu baik, misalnya belajar dengan baca buku, komputer gitu ya, tapi aktivitas fisiknya jangan kita lupakan. Kalau misalnya dok, anak saya kayaknya kurang suka olahraga deh, nggak pinter selama ini main olahraga, pinternya cuma kalau pelajaran dok. Tapi namanya olahraga kan itu bukan mau jadi atlet ya semua ya. Tapi yang penting bagaimana bergerak gitu, keluar energinya. Nah itu akan juga dengan aktivitas fisik yang cukup juga akan mendukung tadi dong body image yang mereka inginkan itu kan sebenarnya juga dengan aktivitas fisik ya gitu ya. Jadi akan lebih sehat, pola pikirnya lebih baik dengan aktivitas fisiknya yang cukup. Nah kemudian kalau kita ngomongin lagi tentunya untuk penghindaran infeksi ya vaksinasi juga nih. Vaksinasi. Seringnya kan udah dok dulu sampai waktu masih sebelum 2 tahun deh. Sebelum 2 tahun udah lengkap kok gitu ya. Kan yang ditanggung oleh pemerintah ya selesai gitu kesannya. Ternyata padahal kan ada rekomendasinya sampai dengan anak itu 0 sampai 18 tahun ada rekomendasi vaksinasinya untuk mencegah penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Yang utamanya lagi nih menjaga kesehatan reproduksi. Bagaimanapun kita nggak bisa menghindar ya di era yang sudah maju ini kan dunia udah bersatu kayak dunia tuh udah terhubung ya, walaupun kita nggak perlu keluar negeri udah terhubung lah satu sama lain. Dan untuk masalah reproduksi tentu kita juga tidak bisa terlepas dari misalnya aktivitas seksual gitu ya. Pada remaja kita harus ciptakan awareness tadi, jangan sampai oke lah mungkin dia ada ketertarikan dengan lawan jenis, kemudian salah caranya ya di internet ketemu sama orang ternyata predator seksual dan kemudian ya akhirnya terjadi yang tidak diinginkan begitu ya. Jadi kesehatan reproduksi ini kita tekankan pada remaja. Bukan berarti kita harus mengajarkan masalah itu secara eksplisit banget ya, nggak seperti itu. Tapi kesehatan reproduksi dimulai dari, nah pada saat misalnya remaja perempuan gitu ya, dia mulai menstruasi, jaga kebersihannya. Bagaimana sih sebenarnya mengganti pembalut secara rutin ya kan ya. Kemudian menjaga organ vitalnya, kebersihannya gitu. Kalau misalnya membasuh organ vital tuh dari depan ke belakang agar tidak rentan infeksi saluran kemih gitu ya. Kemudian pada remaja kan biasanya juga bau badannya mulai muncul ya karena hormonnya meningkat. Kita ingatkan untuk mulai mandinya juga mandi 2 kali sehari bersih gitu ya. Kemudian jika memang mungkin kan pakai deodoran gitu biar lebih percaya diri juga. Kalau misalnya dia kesannya ada bau badan, teman-teman kan juga nggak mau mendekat begitu ya. Nah jadi untuk kesehatan reproduksi remaja termasuk yang laki-laki nih kita juga
mesti ingatkan, misalnya mengganti underwear daleman gitu ya secara rutin. Kadang-kadang anak cowok kan Males. apalagi awal remaja gitu kayaknya kayak makin nggak pedulian gitu, gue makin kayak cowok banget nih gitu, maco gitu kan. Kalau misalnya kayak nggak terlalu peduli penampilan tuh bad kayak boys. maco aja gitu ya, bener kok jadi bad boy. Ternyata kan ya Tidak kadang-kadang sehat. lupa untuk masalah kesehatan reproduksinya, dia juga belum terlalu aware, namanya juga masih otaknya masih berkembang ya dok ya, masih Termasuk anak-anak itu juga ya dok begitu, ya, apa aktivitas seksual mandiri. Iya, Kan itu juga terjadi pada remaja Pada tuh remaja, pengen benar. explore. Benar, Keterusan benar. jadi gangguan seksual jadi. Oke, benar-benar ya dok. Betul. Jadi karena kadang-kadang orang tua tidak memperhatikan itu ya dok. Iya, dan pasti tidak terperhatikan Benar. karena tertutup, Iya. pasti sembunyi-sembunyi kan. Benar. Dan yang paling penting memang ya keluarga itu adalah yang utama ya. Ya. Memang sih it takes a village to raise a child, ya remaja kan anak juga. Tapi yang utama adalah orang tuanya menjaga kepercayaan si anak, Ya. komunikasi dua arahnya dijaga ya. Jadi jangan sampai malah anak tidak merasa nyaman dan aman dengan orang tua ataupun rumahnya, dan dia mencari rumah yang lain. Gitu. Betul. Itu yang paling banyak sebenarnya yang jadi isu kita saat ini. Tuh. Mungkin sebelum closing statement, dari tadi tuh di otakku tuh ya dok, kan dokter Pure bahasnya tadi 5 ya dok. Ya. Depresi, bipolar, insomnia, cemas, gangguan sama makan. gangguan makan. Mm-mm. Ada nih krisis identitas. Ya. Aku sebenarnya laki-laki, tapi aku Perempuan. lebih suka Hmm. bergaul di perempuan. Atau kadang aku nih perempuan, tapi aku lebih suka jadi kayak laki-laki nih gitu. Nah, kadang-kadang kan kalau orang tua, oh ya udah dia suka main sama cewek-cewek, ya udah gitu. Yang penting dia ada temennya. Nah, karena kan ya itu sebenarnya terbentuk juga dari tadi ya dok, dari usia 10 sampai 18 sampai nanti di akhirnya dia ini menentukan, oh Ya, aku tuh sukanya sama ya. cewek juga loh, Ya, atau ya. aku sukanya Ya, sama ya. cowok juga. Nah, itu tuh kapan orang tua tuh harus ada peringatannya nih, oh anak kamu tuh ada salah loh dalam mengartikan identitas dirinya. Nah, itu tuh kapan dok? Mungkin boleh dok sedikit di-share Oke. ke orang tua. Ya, ini Mom and daddy. Mom and daddy ini ya, Walaupun sebenarnya yang paling banyak tuh 5 yang Ya. tadi sudah kita bahas ya dok. kadang menjadi sulit juga untuk dibicarakan karena isu sensitif ya dok. Iya betul. Jadi Tabu mengandung gitu ya. aib gitu ya. Padahal sebenarnya nggak aib-aib banget. Secara medis itu bisa kita lakukan pemeriksaan dan bantuan. Karena seperti atlet ya, kalau itu kan ada yang juga ambiguous genital ya, wajar bingung. Benar. Kembali harus ada kerjasama fisik dan mental itu dulu. Jadi orang tua kan waktu lahir anaknya udah dikasih lihat semua, jari 5 lengkap nggak, organ genitalnya kemana, untuk notice dulu nih ke depannya kira-kira pas anak dan remaja dia akan bagaimana. Tapi anggaplah itu tidak ada aspek biologis, aspek psikologisnya, cara dia bermain. Diperkenalkan nggak waktu umur 3 sampai 5 tahun di mana fase perkembangan pengenalan genital, dikasih tahu nggak punya dia apa, dia cowok, punya adiknya yang cewek apa. Oh beda bentuk. Jadi eksplorasinya difasilitasi, jangan dibiarkan eksplorasi sendiri. Kan di fase itu juga dia mulai pegang-pegang, mulai eksplorasi, jangan dia pegang punya adiknya. Nah itu diajari di 3 sampai 5 tahun tuh. Baru nanti 5 sampai 11 tahun, 12 tahun kan dia SD. Temennya ada yang mulai tadi itu dokter Kiki bilang mulai main umur 9 tahun ya dok ya, udah mulai lebih muda. Iya. Mens yang pertama, terus dia sebagai anak cowok, ih kok ada payudaranya, terus dia pengen pegang karena dia pengen eksplor. Nah itu kan harus dikasih tahu, nggak boleh pegang punya temennya, nggak boleh gini-gini. Kalau kamu ada tanya mami dulu, tanya papi dulu. Punya papi sama punya mami beda loh, gitu. Nah itu diajarkan sebelum dia eksplor sendiri. Betul. Nah ketika 10 sampai 18 tahun nih, si topik kita utama nih remaja, udah bukan barangnya lagi tapi fungsinya mau diapain nih, gitu. Udah tahu bedanya. Kita coba yuk fungsinya, fungsi mandiri dan fungsi berpasangan atau beramai-ramai bahkan sekarang ada. Nah itu dikasih tahu. Makanya sex education itu sangat penting untuk dibicarakan dari awal, bukan pas udah SMA, dari SD, supaya dia nggak eksplor sendiri. Nah, ketika terjadi kebingungan, karena kan udah mau menggunakan fungsi, Betul. fungsinya dengan sesama atau yang beda, atau aku tidak usah berfungsi juga ada loh, nggak ke kanan, nggak ke kiri. Nah, pertama tetap edukasinya dulu. Dari kapan kamu merasa begini? Kalau kamu ngerasanya bagaimana? Nah di titik itu tidak cukup biologis doang, ada aspek kultural. Nah karena ada yang go ahead istilahnya, tapi lebih banyak yang tidak boleh seperti itu. Apalagi kita di Indonesia ya, dok ya. Apalagi kita di Indonesia. Jadi apakah mau diselaraskan dengan kronologis, lahir kronologis, atau mau diselaraskan dengan keinginan ego? Kan gitu. Nah ini bukan proses yang sekali 1 hari. Iya, Harus di proses panjang, tapi tadi itu keterlibatan orang tua untuk
mendukung, menolak, menekan atau bagaimana, itu kan sangat menentukan tuh akhirnya dia akan kembali ke kronologisnya apa tidak gitu. Nah yang pasti dalam proses yang panjang itu, satu, tidak jadi destruktif dulu. Nanti isunya isu seksual, tapi karena tidak diperhatikan, tidak dibantu dengan baik, berakhirnya jadi depresi, jadi suicide. Padahal isu itu sebenarnya bisa difasilitasi dengan baik. Begitu. Jadi awareness orang tua tuh dari sebelum remaja, pendampingannya setelah remaja, gitu. Berarti emang harus dari awalnya dikawal ya dok ya? Dikawal. Misalnya sudah kayak agak lain nih, atau mungkin kalau anak-anak mungkin bisa lihat dia lebih suka main sama yang cewek, mungkin itu udah bisa mulai dikasih tahu kamu tuh cowok loh, kamu harusnya mainnya gini. Itu mungkin udah bisa jadi dari pola asuh dia waktu masih pola kecil asuh, ya betul. dok ya? Dan tentu kita mengharapkan kembali ke kronologisnya. Sesuai dengan genre. Nah, kadang ada yang meskipun dia memutuskan untuk kembali ke kronologisnya, tapi kan dorongan di egonya masih nyala tuh. Betul. Nah itu sesuatu yang sulit kita pahami sebagai yang tidak merasakan, tapi bukan berarti kita membuat itu menjadi kayak aku bisa, kamu nggak bisa, kok susah banget. Kita nggak bisa ngebayangin loh yang dia hadapi seperti apa. Gejolak emosinya di Kembali begitu dia memutuskan untuk kronologis, sesuai dengan kronologis, kita fasilitasi tuh. Egonya kan marah, egonya sedih, nah kita dukung supaya dia tetap ada di jalur kronologisnya. Fungsinya tetap tercapai, tidak ada gangguan, tetap bisa maksimal dalam sekolah, dalam kuliahnya nanti, meskipun dengan beban yang tidak mudah yang dia harus hadapin, tekanan masyarakat segala macam, karena di dalam hati kan nggak sinkron. Betul. Gitu, jadi tetap pendampingan. Makanya selalu bersahabat dengan remaja ya, moms and dad ya, tidak lagi menjadi orang tua yang otoriter, tapi ditemenin gitu di umur 10 sampai 18 jadi tahun. Sahabat, jadi sahabat remaja, bestie. Iya. Sebelum dia bikin bestie sama orang lain ya dok. Betul, iya. Sebelum dia mencari kenyamanan Di luar rumah. harus dari inside out gitu. Oke deh. Boleh mungkin Dokter Tiur dan Dokter mungkin nanti memberikan closing statement, pesan-pesan untuk moms and dads di rumah dalam menghadapi remaja masa kini, mungkin juga sekolah dan lingkungan. Dipersilakan dulu, mungkin dari Dokter Mulki dulu, silakan dok untuk closing statement. Ya. Hai moms and dads, saya Dokter Kiki ya, dokter spesialis anak. Jadi pesannya kami nih untuk orang tua semua yang ada di rumah maupun para anak remaja yang tersayang, ya. Jadi kesehatan remaja adalah hal yang sangat penting. Kesehatan fisik dan mental remaja hal yang sangat penting. Yang kadang justru kita sering melupakannya karena masalah mental contohnya ya tidak terlihat gitu ya dari luar. Termasuk masalah fisiknya remaja, ternyata seringnya kita kayak lupa aja gitu ya, nggak memperhatikan anaknya mulai agak pucet atau anaknya terlihat lebih kurus, anaknya terlihat lebih berat badannya sudah mulai tidak terkontrol gitu. Kita kayak kurang, tidak terlalu kadang mungkin sudah notice tapi tidak menjadi perhatian utama gitu ya. Nah, padahal kesehatan remaja adalah hal yang sangat penting karena di masa remaja itu tumbuh kembang anak optimal ya. Jadi kesempatan keduanya tadi selain 1000 hari pertama itu di masa remaja adalah tumbuh kembang yang optimal. Jadi kita lebih memperhatikan lagi kesehatan para remaja kita dan jangan ragu-ragu berkonsultasi pada ahlinya jika memang moms and dads merasa anak saya nih kok ada sesuatu ya gitu. Atau bahkan jika remajanya kan sekarang remaja sudah terpapar informasi nih, kemudian sudah mulai ada kesadarannya gitu ya. Alih-alih dia menjadi self-diagnose ataupun self-harm, dengan kesadarannya dia ingin, aku pengen deh konsultasi ke dokter gitu ya. Biasa dibawa dulu lah, mungkin tidak langsung ke yang patologis ya dok, yang langsung ingin berobat mental. Aku kayaknya gangguan mental, kan nggak seperti itu ya. Konsultasikan dulu lah kepada dokter spesialis anak misalnya. Dok, kira-kira ini anak saya kok belakangan di sekolah males belajar banget ya gitu. Apa ini kayaknya di rumah juga nggak bisa dibilangin gitu ya. Nah itu konsultasikan terlebih dahulu pada ahlinya yaitu dokter. Dan jangan merasa malu ataupun denial, takutnya aduh anak saya nih kok remaja kayaknya nggak ada apa-apa terus malah ke dokter, ini kenapa ya, atau misal ternyata nih dari dokter anak kita rujuk ke dokter ke psikiater gitu ya. Jangan sampai langsung merasa
terstigma gitu. Waduh, kalau anak saya ke psikiater, anak saya nih pasti gitu, pasti nih kalau orang awam ngomongnya kan pasti gila nih gitu ya. Padahal tidak seperti itu. Jadi kesehatan fisik dan mental remaja adalah hal yang sangat penting yang mesti kita jaga nih. Tidak hanya para ahli ya, para dokter yang perhatikan, tapi orang tua, remaja, masyarakat gitu ya. Janganlah memberikan stigma tertentu pada remaja, tapi mendukung tumbuh kembangnya supaya optimal. Oke, dari Dokter Tiur silahkan dok untuk closing statementnya dok. Ya, Moms and Dads mewakili dari psikiatri ya, yang bisa Moms and Dads lakukan adalah melakukan screening awal, membandingkan remaja ini dari fungsi dia yang sebelumnya Moms and Dads. Kalau sudah dengan fungsi dia yang sebelumnya, baru fungsi dengan teman-temannya dari remaja yang lain. Ketika Moms and Dad notice gitu ya, mengawasi kok ada yang berbeda, Moms and Dad bisa langsung mengunjungi tenaga profesional terdekat. Kami ada di Rumah Sakit Bunda untuk bisa melakukan screening yang lebih spesifik untuk keluhan mental yang dihadapi. Dan untuk teman-teman remaja semua, please, kalian itu aset bangsa ya. Dan kami sangat berharap kalian bisa tumbuh menjadi remaja-remaja yang sehat, remaja-remaja yang unggul, dan bisa memajukan bangsa ini. Dimulai dari kalian memilih teman, mulai dari memilih lingkungan bertumbuh yang sehat. Yang kedua, memang tidak mudah ya berhubungan dengan orang tua kita di umur 10-18 tahun. Tapi jangan khawatir, kalian notice dulu, heads up dulu ke orang tua kalian. Nanti orang tua kalian akan memfasilitasi kalian untuk mendapatkan bantuan yang tepat. Terakhir, jangan lupa ya, tidak boleh self-diagnosis, apalagi self-harm. Bantuan tersedia, silakan dicari, dijangkau. Pasti ada bantuan yang tersedia untuk kalian. Oke, terima kasih banyak dokter Tiur dan dokter Lucky. Kalau ngomongin remaja sebenarnya pasti akan masih panjang dan banyak sekali yang harus kita bahas. Cuma karena keterbatasan waktu, mungkin nanti akan ketemu lagi di Bunda Podcast Show selanjutnya dengan bahasan yang lebih menarik lagi. Agar remaja-remaja yang menyaksikan podcast ini juga, oh ternyata kita tuh ada yang memperhatikan dan mengerti kita. Gitu. Baik, untuk sahabat Bunda, dimanapun Anda berada yang sudah menyaksikan podcast ini, kalau memang nanti mau langsung konsultasi dengan dokter multi spesialis anak PhD, bisa langsung ke Rumah Sakit Bunda di hari Senin sampai hari Minggu. Dan untuk berkonsultasi dengan dokter Tiur, spesialis kesehatan jiwa atau psikiater, itu bisa di hari Kamis pukul 9 sampai pukul 12 siang. Terima kasih banyak sudah menyaksikan podcast Bunda pada hari ini. Sampai bertemu di podcast Bunda selanjutnya. Bye-bye. Bye.